Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam, salam berjumpa kembali dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. Kita bersyukur Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dari pagi hari, siang, sore hingga pada malam hari ini, atas penyertaan Tuhan, perkenaan Tuhan, kita boleh sampai pada saat ini. Tuhan telah memimpin dan menyertai kita sepanjang hari ini. Itu semua oleh karena perkenaan Tuhan semata. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersuka cita oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya kami dapat melalui hari ini, itu semua oleh karena perkenan-Mu semata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini. Dan jikalau kami akan menutup hari ini, kami mau menutupnya dengan memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami ingin menutupnya dengan mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan sertai kami, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti isi hati-Mu, dan yang terutama Bapa, kami dapat melakukannya dengan setia di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang berbicara kami mendengarkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 77, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berjudul, Perbuatan Allah di Masa Lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur, dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita mempunyai pergumulan, permasalahan hidup yang berat? Apa yang kita rasakan jikalau di dalam pergumulan atau permasalahan kehidupan itu, dalam kita mencari jalan keluar, kita memohon pertolongan, bantuan ke sana kemari, namun tidak ada seorang pun yang menolong. Apa yang kita rasakan jikalau kita telah
berdoa pagi, malam, tiap saat kita berdoa. Tapi rasanya jawaban Tuhan itu tidak ada. Sudah pasti yang kita rasakan adalah kesedihan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Benar ya? Itu yang pasti akan kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita ini yang terambil dari Mazmur 77 merupakan salah satu mazmur ratapan. Pemazmur berseru kepada Tuhan karena dia menghadapi penderitaan yang sangat berat. Penderitaannya itu terasa berlipat-lipat ganda ketika ia menyadari bahwa rasanya bukan hanya manusia yang bersembunyi, tetapi rasanya Tuhan pun ikut bersembunyi. Di titik ini, pemazmur menghadapi adanya pertentangan antara konsep Allah yang penuh kasih, maha murah, maha penolong, dengan kenyataan bahwa kehidupannya itu sangat berat. Ia mengalami pergumulan permasalahan hidup yang sangat berat. Sampai-sampai timbul pemikiran di dalam pikiran dan hati pemazmur bahwa mungkin saja Allah telah berubah. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasainya. Ia pun mengalami titik balik. Pemazmur kemudian mengingat masa lalu ketika Allah melakukan tindakan yang luar biasa untuk menebus umatnya keluar dari tanah Mesir. Walaupun pada saat itu Allah tidak menunjukkan dirinya secara langsung, namun jejak penyertaan Allah ada di dalam setiap hal. Mulai dari mujizat di Laut Merah, disitulah awal dari mujizat dan tanda kepada umat Allah bahwa Allah selalu ada menyertai umatnya. Allah pun terus-menerus memimpin umatnya secara tidak langsung melalui tangan Musa dan Harun. Singkatnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 77 ini mewakili orang-orang percaya yang berada di dalam bibir jurang keputusasaan. Ketika seseorang yang percaya itu mengalami penderitaan karena permasalahan yang begitu berat yang ia hadapi. Rasa-rasanya berada di bibir jurang keputusasaan. Tidak jarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang percaya mempertanyakan kasih Tuhan ketika ia mengalami penderitaan yang berat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita membaca Mazmur-Mazmur ratapan yang jumlahnya sekitar sepertiga dari kitab Mazmur ini, kita dapat melihat bahwa Allah tidak pernah menolak umatnya ketika mereka menangis dan mempertanyakan kasih-Nya. Allah tidak menolak umatnya. Allah selalu mendengarkan keluh kesah dan seruan umatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah selalu bahwa dalam setiap situasi sulit, mari kita tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif kita menguasai kita. Alamilah titik balik. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif kita menguasai pikiran kita. Fokuslah kepada Tuhan.
Seperti yang dilakukan oleh pemazmur, kita harus berpaling kepada Tuhan ketika kita menghadapi kondisi yang hampir putus asa. Fokus kepada Tuhan. Ingatlah bagaimana Allah telah berkarya di dalam kehidupan kita. Jikalau Allah pernah menuntun, menyelamatkan kita, menyertai kita, maka hari ini, esok dan seterusnya, Tuhan pun pasti akan selalu menolong dan menyertai kita. Inilah yang membedakan antara umat Allah, umat Tuhan, dengan orang-orang lain yang bukan umat Allah. Ingatlah tindakan Allah yang dahsyat di masa lalu di dalam kehidupan kita. Terutama jika kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah diselamatkan, yang telah ditolong oleh Allah. Hal-hal inilah yang akan menghibur kita dan menguatkan kita bahwa ya, Allah turut berperkara di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Allah mau boleh menolong, berkarya di dalam kehidupan orang percaya lainnya, maka yakinlah Ia akan berperkara di dalam kehidupan kita juga. Inilah yang akan menguatkan kita untuk menapaki kehidupan yang terasa sulit ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun Tuhan bisa saja terlihat diam, tetapi ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai saudara-saudara dan juga menyertai saya. Sebagai gembala yang baik, Allah akan tetap senantiasa menuntun kita dalam segala keadaan. Bukti utama bahwa Allah mencintai kita, yaitu Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk kita, agar kita dapat menjalani hidup yang berarti ini. Karena Kristus telah mengatasi maut dan kematian, maka yakin dan percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita yang ada di luar kendali Tuhan. Kematian dapat diatasi oleh Allah kita. Apalagi permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yakinlah, semua ada di bawah kendali Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa di dalam setiap keadaan, seberapapun sulitnya, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena apa? Allah lah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, berjalan dengan kepala tegak, melewati kesulitan-kesulitan hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa Kristus akan selalu ada bersama kita. Jangan putus asa. Percaya saja. Percaya selalu. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama sebelum kita menutup hari yang indah ini. Mari kita bawa seruan kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Iya Bapa, terima kasih untuk firman dan kebenaran yang telah kami dengarkan. Terima kasih Bapa, melalui firman ini kami dikuatkan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, berseru kepadamu, itulah satu-satunya jalan keluar terbaik. Berseru hanya kepadamu. Mampukan kami Bapa, di dalam kami melewati kehidupan kami ini, kami selalu ada di dalam rel jalan kehidupan yang Engkau perkenan kami lalui. Berikan kami selalu kekuatan di dalam-Mu Tuhan. Berikan kami selalu sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu ini akan selalu menguatkan dan menopang kami di dalam kami menjalani anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di sorga, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur untuk berkat kasih setia yang Engkau berikan kepada anggota jemaat Karambe, yang Engkau izinkan Tuhan, Engkau perkenankan untuk bertambah usia. Terima kasih Tuhan untuk kekasih hati kami, saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan usianya setahun lagi di sepanjang minggu ini. Kalau Engkau boleh Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan mereka di tahun-tahun sebelumnya, kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan-Mu akan tetap menyertai di usia yang Engkau perkenankan ini. Tetap senantiasa berikan sukacita, damai sejahtera, semangat di dalam melayani Engkau Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun juga mendukung dalam doa untuk anggota jemaat kami yang mungkin pada saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, ada yang terbaring oleh karena sakit penyakit yang diderita. Bapa berkati setiap usaha medis yang dilakukan, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, para medis yang turut membantu agar proses pemulihan dapat cepat terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena perkenan-Mu semata Tuhan, saudara-saudara kami ini akan kembali pulih sedia kala seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami pun juga mendukung dalam doa anggota jemaat Karambe yang saat ini yang ada di dalam keadaan duka oleh karena ditinggalkan kekasih hati yang mereka kasihi. Ya Bapa di sorga, kuatkan iman dan percaya dan yakinkan mereka Tuhan bahwa Roh penghibur-Mu, Roh Kudus yang akan tetap senantiasa menopang, menghibur, menyertai mereka melewati masa-masa duka ini, masa-masa sulit ini. Yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau selalu ada menyertai, menguatkan dan menopang segala proses yang akan dilalui untuk menguburkan kekasih hati yang dikasihi. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar, proses demi proses dapat berjalan dengan baik, dan tiba saatnya nanti Tuhan, semuanya dapat selesai dengan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di sorga, segala rencana kami sepanjang minggu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan segala rencana-rencana kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya, oleh karena perkenan-Mu Tuhan, Tuhan akan membuatnya
berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tetap berikan kami sukacita, semangat di dalam melayani-Mu Tuhan, melayani sesama. Kiranya Tuhan, anggota jemaat Karambe, tetap Engkau berikan kekuatan, kesehatan untuk dapat melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama dimanapun juga kami berada. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini Tuhan, kami akan membaringkan tubuh kami yang lelah ini. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami di sepanjang malam ini, dan oleh perkenan-Mu saja Tuhan, kami dapat bangun esok hari dengan tubuh yang penuh kekuatan, keberkatan yang baru, untuk kami dapat melanjutkan dan mengisi anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah atas kesalahan dan dosa yang kami lakukan, yang melukai hati-Mu Tuhan. Dan jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, senantiasa melakukan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa seru sembah kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat beristirahat. Dan kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.